Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangan sosialisasi. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Denny Bima Ardana sebagai moderator dan pemateri 5. Untuk pemateri 1 akan dibacakan oleh Andri, pemateri 2 Nabila, pemateri 3 Kori, pemateri 4 Rinal, dan pemateri yang 5 saya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya, untuk pemateri 1 saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Setiawan Hidayat dari kelas 1B Penyas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sosialisasi masa bayi. Pengalaman sosial dini memainkan peranan penting dalam menentukan hubungan sosial. Hubungan sosial di masa depan dan pola perilaku terhadap orang lain. Karakter kehidupan bayi berpusat sekitar rumah, maka di rumah diletakkan dasar perilaku dan sikap sosialnya. Terhadap sedikit bukti yang menyatakan bahwa sikap sosial atau antisosial merupakan sikap bawaan. Reaksi sosial bayi kepada orang dewasa. 2-3 bulan bayi dapat membedakan manusia dari benda mati, dan bayi tahu bahwa manusia yang memenuhi kebutuhannya. Bayi puas bila berada bersama manusia dan senang dan tidak senang kalau ditinggal sendiri. Reaksi sosial kepada bayi-bayi lain. 4-5 bulan bayi mencoba menarik perhatian bayi atau anak lain. 6-7 bulan bayi tersenyum kepada bayi lain dan menunjukkan minat terhadap tangisannya. 9-13 bulan bayi mencoba meremasi pakaian dan rambut-rambut bayi lainnya, meniru perilaku dan suara mereka, dan bekerja sama dalam menggunakan mainan meskipun ia cenderung bingung bila bayi lain mengambil salah satu mainannya. 13 bulan sampai 18 bulan berebut mainan sekarang berkurang dan bayi lebih bekerja sama dalam memainan dan mau berbagi rasa. Jadi si bayi itu sering berbagi rasa, misalnya mainan yang satu direbut oleh mainan yang bayi B, jadi si bayi itu akan memberikan mainannya. 18 bulan sampai 24 bulan bayi lebih berminat bermain dengan bayi lain dan menggunakan bahan-bahan permainan untuk memerlukan hubungan sosial dengannya. Contohnya ya, jadi si bayi itu sukanya bermain dengan menggunakan robot-robotan, dengan bermain sepak bola, dengan bola. Sosialisasi masa anak kecil. Salah satu tugas perkembangan masa anak kecil yang penting adalah memperoleh latihan dan pengalaman pendahuluan yang diberlakukan untuk menjadi anggota. Pola sosialisasi awal. Antara usia 2 dan 3 tahun, anak menunjukkan minat yang nyata untuk melihat anak-anak lain dan berusaha mengadakan kontak sosial dengan mereka. Bentuk perilaku awal dalam berbagai situasi sosial. Bentuk perilaku sosial yang paling penting untuk penyesuaian sosial yang berhasil tanpa dan mulai berkembang dalam periode ini. Pola sosial, meniru agar sama dengan kelompok. Anak meniru sikap dan
perilaku orang yang sangat ia kagumi. Pola tidak sosial. Negativisme atau melawan otoritas orang dewasa mencapai puncaknya antara usia 3 dan 4 tahun dan kemudian menurun. Penggolongan teman. Rekan-rekan adalah orang yang memuaskan kebutuhan akan teman dengan berada dalam lingkungannya yang sama, di mana ia dapat terlihat dan didengar. Pemimpinan dalam masa anak kecil. Dalam masa anak kecil, pemimpin adalah anak yang lebih besar, lebih cerdas dan sedikit lebih tua daripada anggota-anggota kelompok bermain. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemateri 2, kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang masa sosialisasi anak besar. Masa anak besar sering juga disebut dengan usia berkelompok karena ditandai dengan adanya minat dan keinginan untuk beraktivitas bersama teman-teman atau diterima dalam satu anggota kelompok. Anak akan merasa kesepian atau tidak puas jika tidak bersama teman-temannya. 2 atau 3 anak tidak akan cukup baginya, karena anak ingin terus bersama kelompoknya atau dengan teman-temannya, karena dengan demikian anak akan merasa mendapatkan suatu aktivitas atau olahraga atau mendapatkan kegembiraan. Lalu ada ciri-ciri geng anak. Banyak orang menganggap geng anak itu suatu kelompok penjahat atau kenakalan pada masa kanak-kanak. Namun geng anak-anak berbeda dengan geng anak remaja. Ada beberapa hal yang membedakannya, yaitu geng anak-anak merupakan suatu kelompok untuk mendapatkan kesenangan atau kegembiraan. Sedangkan geng remaja itu lebih ke dengan memberikan kesulitan bagi orang-orang atau pembalasan terhadap kelalaian kelompok sosial yang benar-benar ada atau yang dihayalkan. Lalu yang kedua itu geng anak-anak terdiri dari anak-anak populer dengan teman sebayanya, sedangkan geng remaja mereka berkumpul atas dasar kesamaan atau untuk membalas dendam terhadap seseorang yang tidak menerima atau menyukai mereka. Lalu yang ketiga, geng anak-anak jarang beranggotakan 2 jenis kelamin. Jadi geng anak-anak itu lebih banyak dengan satu jenis kelamin, misalkan laki-laki dengan laki-laki, lalu perempuan dengan perempuan. Sedangkan geng remaja lebih banyak beranggotakan 2 jenis kelamin. Yang keempat, geng anak-anak terdiri dari anak-anak yang usia dan tingkat perkembangannya sama dengan dirinya. Sedangkan geng remaja itu terdiri dari individu-individu yang berbeda tingkat usianya atau kemampuan serta minatnya. Efek dari keanggotaan kelompok itu ketidakyakinan akan status anak-anak dan seringkali ketakutan akan ditolak atau tidak diterima oleh kelompok, kecuali kalau dengan tulus menyesuaikan diri dengan standar-standar mereka. Lalu ada 4 hal yang sangat sering terjadi atau sangat gawat. Yang pertama itu, menjadi anggota geng seringkali menimbulkan pertentangan dengan orang tua. Yang kedua, permusuhan antara anak laki-laki dengan perempuan semakin meluas. Yang ketiga adalah meningkatnya kecenderungan anak yang lebih tua untuk mengembangkan prasangka terhadap anak yang berbeda usianya.
Yang keempat itu cara anak memperlakukan anak-anak yang bukan anggotanya, yang dalam banyak hal merupakan akibat yang paling merusak. Yang ketiga, teman pada masa anak besar. Berbeda dengan anak-anak yang lebih besar, anak-anak yang lebih tua akan merasa kurang puas dengan rekannya. Lalu pada masa anak besar itu ada yang dinamakan dengan pemimpin dalam anggota kelompoknya. Nah, pemimpin pada masa anak besar, anak yang dipilih oleh teman-temannya untuk berperan sebagai pemimpin pada anak besar mendekati ideal kelompok. Misalnya mereka disukai atau dikagumi dengan anggota-anggota yang lain. Lalu bila peran pemimpin tidak memenuhi kebutuhan anak atau kebutuhan orang tua, maka terjadi pergantian pemimpin. Di lain pihak, kalau peran pemimpin memuaskan anggota yang lain, maka tidak akan ada pergantian pemimpin. Jadi pemimpin yang tetap memungkinkan anak mempelajari teknik kepemimpinan yang menjadi yakin akan kemampuannya untuk melaksanakan peran ini dengan memuaskan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk pemateri 3, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Fitriani Rahman, NPM 1921911045. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi di remaja. Maksudnya di masa remaja. Dalam masa remaja perlu adanya pengenalan dalam bidang sosialisasi, karena di dalam masa remaja kita akan bersosialisasi dengan lawan jenis, bersosialisasi dengan lingkungan orang-orang dewasa. Jadi kita butuh atau hal yang ingin dia sampaikan, hal yang ingin dia utarakan, atau perilaku dia yang akan dia tunjukkan ke depan semua orang atau pada lingkungan masyarakat, itu harus lebih ditata seperti itu. Karena sebenarnya dalam masa remaja ini perlu adanya penyesuaian apa? Penyesuaian sosial, penyesuaian dalam kelompok. Maksudnya seperti ini. Kalau misalkan kita kan tidak tahu kita ini kelompok seperti apa, apakah kita kelompok orang yang emang rajin, atau kita kelompok orang yang mageran, atau kita kelompok orang aktivis atau orang apa. Jadi kita harus menyesuaikan faktor dalam diri kita sendiri, kita cocoknya kelompok apa sih gitu, untuk misalkan membuat ruang lingkup yang emang memudahkan remaja untuk penyesuaian di lingkungan sosial seperti itu. Karena sebenarnya faktor ini tuh berpengaruhnya juga tergantung di masa remaja kita memilih kelompok mana, kita memilih bersahabat dengan siapa, kita memilih berteman dengan siapa, seperti itu. Karena bisa saja nanti akan terjadi penolakan sosial kalau misalkan perilaku atau tingkah laku kita salah, seperti itu. Kumpulan orang yang entah memiliki tujuan apa, itu akan berpengaruh kepada nanti ketika dia akan bersosialisasi dengan lingkungan. Karena kebiasaan, tingkah laku dia kan pasti sesuai dengan kelompok dia. Sedangkan jika kelompoknya negatif atau positif, ada juga kelompok geng. Kelompok geng di sini yaitu untuk menghadapi penolakan untuk teman yang antisosial seperti itu. Jadi lebih ketidaksukaan gitu, seperti itu. Jadi memiliki ketidakpuasan karena kan mereka misalkan terorganisasi tapi mereka tidak memiliki kepuasan nih, jadi mereka membuat geng. Dan juga mereka lebih cenderung tidak ingin diperintah, jadi lebih ke memiliki moto atau tujuan tertentu, dan juga lebih memiliki hal yang memang mereka prioritaskan. Jadi mereka tidak ingin diganggu atau mereka tidak ingin diperintah oleh orang lain gitu. Jadi mereka punya ketua gengnya, ya udah itu aja.
mereka patuh sama satu aturan. Sedangkan ketika ada seseorang yang ingin mengatur mereka, mereka akan tidak suka. Untuk pengelompokan kelompok dari geng. Nah, ada juga penilaian baru untuk memilih teman. Dan dalam pemilihan teman sebenarnya tuh seseorang itu bisa dipercaya atau tidaknya itu tergantung dari seseorang itu akan menjadikan dia teman atau bukan. Misalkan saya tidak percaya dengan A, tapi saya percaya dengan B, maka saya akan lebih berteman dengan B. Karena apa? Saya lebih percayanya kepada B, dan saya juga lebih bisa diajak sosialisasinya dengan B. Saya lebih sering bermain atau menukar pikirannya dengan B, maka otomatis hal itu saya akan memilih untuk berteman dengan B daripada dengan A, karena saya tidak dekat dengan A, saya tidak percaya dengan A, dan saya juga jarang bermain dengan A, maka saya pastinya akan memilih teman dekatnya itu dengan B, seperti itu jika dicontohkan. Nah, dalam hal ini juga minat kita kepada lawan jenis itu akan meningkat. Seperti itu. Kenapa? Karena ketika remaja kita akan lebih cenderung lebih menyukai lawan jenis. Karena kita akan lebih nyaman berteman dengan lawan jenis daripada berteman dengan sesama jenis ketika dalam fase remaja. Nah, dalam fase remaja ini untuk pemilihan teman, mereka tidak ingin diganggu oleh orang-orang dewasa ketika berteman. Misalkan kakak kita, kamu jangan berteman dengan itu, padahal itu kan hak kita, dan kita tidak suka ketika kita menjadi ketika kita menjadi remaja dan kita diberikan saran oleh orang dewasa, rata-rata kita tidak diterima. Iya, karena apa? Jika kita memilih teman dan diikut campuri oleh orang dewasa, kita akan lebih berkesannya seperti apa ya? Kurang pengalaman lah. Kita kurang pengalaman untuk mencari teman, karena teman itu kan bisa didapatkan di mana saja. Tapi ketika kita atau porsi untuk kita mencari teman dibatasi oleh orang-orang dewasa, maka di dalam fase remaja ini ya akan mengalami kendalanya yaitu ya kurang pengalaman untuk mencari dunia baru, hal baru, dan pemikiran baru, seperti itu. Ada juga misalkan bidang-bidang kehidupan yang lebih relasi dengan standar, jadi kehidupannya itu standar aja, gak ada hal yang baru, gak ada perdebatan yang memang menambah argumen atau menambah hal-hal yang mereka ingin tahu, seperti itu. Jika misalkan mereka dibatasi untuk memilih pertemanan oleh orang dewasa atau ada campur tangan dari orang dewasa, seperti itu. Dan juga ada yang nilai baru dalam penerimaan sosial. Nah, dalam penilaian ini yaitu penilaian kita akan memilih lingkungan sosial yang seperti apa, karena kan tidak tahu apakah lingkungan sosial itu bisa kita terima ataukah tidak. Selama fase remaja, penerimaan tergantung dari sekumpulan sifat-sifat dari lingkungan sosialnya, dari pola perilakunya contohnya. Nah, itu juga bisa disebut sindrom penerima. Nah, dalam hal ini itu tuh bisa menumbuhkan gengsi atau menambahkan gengsi atau kelompok besar yang mereka inginkan, seperti itu. Jadi ketika remaja ini kita tuh akan menerima gak sih lingkungan yang akan kita masuki, seperti itu. Nah, ada juga jika kita itu tidak ada sifat atau hal yang menjauhkan kita dari teman-teman kita, seperti itu. Jadi kita kalau misalkan percaya kepada teman dan misalkan ada sifat-sifat atau hal yang mereka lakukan, misalkan itu masih wajar, ya kita tidak akan meninggalkan teman-teman kita tentunya. Namun ada juga namanya itu sindrom alienasi, yaitu sindrom yang lebih cenderung membuat orang lain tidak menyukai dan menolak. Apa sih yang membuat seseorang bisa diterima atau enggak? Saya akan menjelaskan. Contohnya seperti penampilan, reputasi, atau hal-hal skill kita, misalkan kepribadian kita baik, pemikiran kita baik, ranking kita mungkin di kelas baik, jadi mereka lebih welcome atau lebih menyukai kita. Ada juga yang itu untuk sindrom yang penerima, tapi untuk alienasi atau sindrom yang menolak itu mungkin perilaku kesan pertama kita nih. Kesan pertama kita mungkin sombong, dikenal orang, atau juga
penampilan fisik yang culun atau tidak terawat, atau ya misalkan lebih suka menjauh dari lingkungan, tidak terbuka dengan lingkungan, itu bisa saja membuat seseorang yang awalnya ingin berteman dengan kita menjadi tidak ingin berteman dengan kita. Seperti itu. Itu untuk penilaian dari aspek sosial. Tahu kalian akan memasuki kelompok sosial yang memang demokratis. Tapi ketika kalian memasuki lingkungan ini, kalian malah bersifat otoriter. Kalian malah bersifat seperti pesimis, tidak memiliki kemampuan, atau kalian tidak memiliki gaya bicara yang demokratis. Kalian tidak memiliki sikap yang demokratis juga. Nah, itu akan mempengaruhi mereka yang di lingkungan demokratis. Pasti tidak akan welcome ke kita. Karena apa? Mereka sudah tahu lingkungan demokratis, ya kalian juga harus berperilaku demokratis. Karena kalian jika tidak demokratis mungkin di lingkungan mereka, ya mungkin akan menolak atau akan tidak diterima. Itu tergantung dari sikap kalian awalnya sih. Kalau misalkan sikap awal kalian udah menunjukkan kalian tidak disukai, ya maka lingkungan juga akan tidak menyukai kalian, seperti itu. Ada juga sikap untuk memilih pemimpin. Pemimpin apa di sini? Jadi misalkan di dalam satu lingkungan atau di dalam satu asas, maksudnya di dalam satu kelompok, mereka pasti memilih pemimpin. Pemimpin untuk apa? Untuk membawa mereka ke tujuan bersama, untuk membawa mereka ke dalam hal-hal yang memang menguntungkan untuk mereka dan pemimpin itu pribadi, misalkan. Nah, dalam hal ini remaja biasanya memilih pemimpin yang memiliki sikap yang memang remaja atau kelompok itu inginkan. Seperti misalkan kelompok dari saya pribadi, misalkan saya biasanya ketika kelompok remaja memilih pemimpin, mereka akan lebih inisiatif memilihnya. Misalkan contohnya pemimpinnya akan mereka pilih akan memasuki sifat-sifat apa nih? Apakah sifat optimis, ataukah sifatnya rasionalis, nasionalis, demokratis, atau seperti apa? Jadi ketika remaja ini masa untuk pemilihan pemimpin itu juga dilihat dari segi pakaian. Misalkan pakaiannya menarik, rapi, sopan, maka mereka akan cenderung memilih seseorang yang seperti itu rata-rata di dalam kehidupan remaja. Tapi biasanya pemimpin di dalam satu kelompok remaja ini itu tuh biasanya itu dari kalangan ekonomi tinggi. Karena apa? Mungkin ya kita tidak tahu ya kenapa, tapi rata-rata emang seperti itu. Mungkin dikarenakan lebih ke menarik, atau dikatakan lebih memiliki progres atau memiliki pemikiran. Tapi tergantung, jika misalkan dia baik, mungkin karena faktor ekonomi tinggi itu hanya bonus untuk menjadi pemimpin. Tapi biasanya pemimpin yang dipilih oleh kelompok remaja itu pemimpin yang lebih demokratis dan yang lebih tidak memiliki pemikiran sendiri. Jadi pemimpin itu lebih ke cenderung berdiskusi untuk menentukan masalah, memecahkan masalah, dan untuk mencari sesuatu hal untuk dijadikan rencana tujuan bersama, seperti itu. Jadi untuk pemilihan karena ekonomi tinggi itu ada juga, ada tidak, karena tergantung dari kelompok tersebut. Misalkan kita berkelompok dengan orang yang memiliki ekonomi tinggi, maka otomatis ketuanya atau pemimpinnya juga memiliki ekonomi yang lebih tinggi daripada kelompok-kelompok tersebut, seperti itu. Karena faktor utama dari pemimpin itu ya kepribadian dari pemimpin tersebut, jadi bukan dari kelompok keluarga sebenarnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan, tutur kata, atau bahasa yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemateri 4, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Abdul Jabar, NPM 192191069, kelas 1B, Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyesuaian sosial pada usia dewasa.
penyesuaian sosial saat telah menginjak usia dewasa, terlihat adanya kematangan jiwa mereka, bahwa di usia dewasa orang sudah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna hidup. Dengan kata lain, orang dewasa nilai-nilai yang dipilihnya dan berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipilihnya. Masa dewasa menjadi 3 bagian, yaitu 1. Masa dewasa awal atau masa dewasa dini. Masa dewasa awal adalah masa pencaharian, kemantapan, dan masa produktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional. Periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan. Perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Kisaran umur antara 21 tahun sampai 40 tahun. Selama masa dewasa ini berperan serta sosial sering terbatas, dan perubahan dalam persahabatan, pengelompokan sosial, dan nilai yang diberikan pada popularitas dan status pemimpin tidak dapat terhindari. Selanjutnya, yang kedua, masa dewasa maja. Masa dewasa maja ini berlangsung dari umur 40 sampai 60 tahun. Ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan sosial antara lain masa dewasa maja merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya. Dan kadang-kadang minat dan perhatiannya terhadap agama ini dilandasi kebutuhan pribadi sosial. Selanjutnya, yang ketiga, masa usia lanjut atau masa tua. Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini mulai dari umur 60 tahun sampai mati, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Adapun ciri-ciri yang berkaitan dengan penyesuaian pribadi dan sosialnya adalah perubahan yang menyangkut kemampuan motorik, perubahan kekuatan fisik, perubahan dalam fungsi psikologis, perubahan dalam sistem syaraf, perubahan penampilan. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi karena saya masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke materi yang kelima, saya persilahkan. Materi yang kelima yaitu penyesuaian sosialisasi lanjut usia. Yang pertama, bahaya fisik. Lansia biasanya banyak terserang gangguan sirkulasi darah, gangguan dalam sistem metabolisme, gangguan-gangguan yang melibatkan mental. Kurang gizi. Penyakit kurang gizi pada lanjut usia lebih banyak disebabkan oleh faktor pengaruh psikologi dibanding sebab-sebab ekonomi. Pengaruh psikologi yang terbesar adalah hilangnya selera karena rasa takut dan ekspresi mental. Tidak ingin makan sendirian dan tidak ingin makan karena merasa curiga sebelumnya. Bahkan pada waktu makan yang dikonsumsinya kurang bermutu dan kurang jumlahnya. Banyak lansia yang tidak memperoleh gizi yang cukup
dari makanannya karena tidak diserap tubuh yang disebabkan oleh gangguan sistem pencernaan makanan atau gangguan pada sistem kelenjar endokrin yang tidak berfungsi seperti dulu. Yang kedua, mengendurnya kemampuan seksual. Hilangnya kemampuan seksual atau sikap yang tidak menyayangi hubungan seksual pada lansia banyak mempengaruhi lansia, seperti halnya kehilangan emosi yang mempengaruhi anak kecil. Yang ketiga, kecelakaan. Biasanya lansia lebih mudah terkena kecelakaan dibandingkan orang-orang yang lebih muda. Bahkan walaupun kecelakaan tersebut tidak fatal, dapat menyebabkan seseorang lansia tidak dapat hidup. Bahaya psikologi. Bahaya psikolog pertama adalah mereka menerima kepercayaan tradisional dan pendapat klise tentang kebudayaan dari suatu usia. Hal ini dianggap sebagai bahaya karena dapat tersebut mendorong lansia untuk merasa tidak enak dan rendah mutunya. Akibatnya sering lebih bunik lagi karena mereka cenderung kehilangan motivasi untuk mengerjakan tentang apa yang sesungguhnya mampu mereka kerjakan. Bahaya psikolog yang kedua bagi lansia adalah perubahan fisik. Hilangnya daya tarik dan penampilan seksual yang dapat mungkin mengakibatkan pria atau wanita merasa ditolak oleh sekelompok sosial. Perubahan yang bahaya psikolog yang ketiga adalah lansia perlu menetapkan pada pola hidup yang berbeda dengan keadaan masa lalu dan cocok dengan kondisi lansia. Misalnya mereka tidak perlu lagi memiliki rumah yang besar karena anak-anaknya sudah mempunyai rumahnya masing-masing. Bahaya psikolog yang keempat adalah curiga atau realisasi bahaya penurunan mental yang sudah mulai terjadi. Bahaya psikolog yang kelima adalah perasaan bersalah karena mereka tidak bekerja, sedangkan orang lain masih bekerja. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan kelompok saya. Maaf bila banyak kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.